Dewa Obat Terkuat, Bab 451. Su Liang hampir berlutut. Tidak ada apa-apa, dia berkata dengan tergesa-gesa, seseorang pasti berbicara omong kosong, mengada-ada, dan menyebarkan rumor. Aku belum pernah bertemu denganmu, bagaimana mungkin aku mempunyai niat buruk terhadapmu? Dahi Su Liang dipenuhi keringat dingin, jakunnya meluncur ke atas dan ke bawah, dia gugup dan gelisah. Ini sudah berakhir, pikirnya dalam hati. Orang-orang seperti keluarga Ye benar-benar datang ke sini untuk membalas dendam. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia memandang Lin Yi, sangat asing. Dia belum pernah melihat foto yang relevan. Di antara orang-orang yang datang ke Shanghai, orang yang paling membuatnya terkesan adalah Li Qi disimpan. Jelas sekali, orang yang berhak berbicara bukanlah Li Qi. Tidak apa-apa jika tidak. Lin Yi mengangguk dan menatap Su Liang, duduklah, ini kantormu, jangan terlalu sopan. Dia tidak bisa menahan tawa. Su Liang duduk dan tiba-tiba menyadari bahwa ini memang kantornya, dan Lin Yi serta yang lainnya adalah tamunya, tetapi barusan, dia benar-benar merasa bahwa ini adalah halaman rumah Lin Yi. Tidak tahu harus memanggilku apa. Dia bertanya dengan hati-hati, sekalipun Anda akan mati, setidaknya Anda perlu mengetahui siapa pihak lain tersebut. Nama saya Lin Yi, dan saya Kepala Departemen Pengembangan dan Perluasan Pasar Ye. Anda pasti mengenalnya, bukan? Lin Yi menunjuk ke arah Li Qi. Aku khawatir ini pertama kalinya perangkap madumu gagal. Mendengar kata perangkap madu, Su Liang tertawa datar dan tidak berani menjelaskan lebih lanjut. Dalam hal ini, dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak ada di sini untuk membalas dendam. Mereka telah menyerang keluarga Ye tidak sekali atau dua kali. Meskipun mereka gagal, itu tidak berarti bahwa keluarga Ye tidak akan melawan. Su Liang sedikit gelisah, menarik napas dalam-dalam, dan berinisiatif untuk berbicara. Saat kalian berdua datang ke tempatku, tolong beritahu aku dengan jelas apa yang ingin kalian lakukan. Dia memandang Lin Yi, memang, kami menggunakan beberapa cara untuk melawan Ye. Meskipun itu untuk melindungi diri kami sendiri, itu pasti menyebabkan kerugian bagi Ye. Jika Anda ingin membalas dendam terhadap saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia tahu bahwa kekuatan Ye kuat dan latar belakangnya sangat dalam. Bahkan Chen Yu, yang kini menjadi pusat perhatian, telah menerima kekalahannya. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berjuang, pada akhirnya kamu akan mati. Su Liang sepertinya telah melihat perusahaannya runtuh dalam sekejap dan dia kehilangan segalanya. Balas dendam padamu, Lin Yi tertawa, kamu salah paham. Aku datang kepadamu bukan untuk membalas dendam padamu, tapi untuk bekerja sama denganmu. Bekerja sama, kali ini giliran Su Liang yang bingung. Orang-orang Ye tidak datang untuk membalasnya, tetapi sebenarnya datang untuk bekerja sama dengannya. Dia ragu apakah telinganya salah dengar. Tuan Lin, tolong jangan bercanda. Su Liang tersipu, kamu bisa membalas dendam atau menghancurkanku, tapi apakah terlalu berlebihan jika kamu mempermalukanku seperti orang bodoh? Apakah Anda benar-benar merasa mudah ditipu dan bisa dimanipulasi sesuka hati? Su Liang sedikit marah. Apakah aku memerlukan ini? Lin Yi berkata, jika aku benar-benar ingin membalas dendam padamu, aku tidak perlu muncul sendiri. Dalam satu kalimat, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Tiba-tiba hati Su Liang bergetar. Dia tahu bahwa Lin Yi tidak bercanda, dan bahkan Chen Yu mengaku kalah, yang berarti Ye memiliki kekuatan. Saya pribadi pergi ke sana untuk memberitahu Anda bahwa ketika kami datang ke Shanghai, keluarga Ye kami benar-benar ingin menguasai 70% pangsa pasar, tetapi ini tidak didasarkan pada pendirian yayasan untuk merebutnya dari Anda, tetapi dengan harapan bahwa kami dapat merebut pasar dari Anda. Untuk tumbuh lebih besar, semua orang bekerja sama dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Apa katamu? Wajah Su Liang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada mendengar Lin Yi mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengannya. Bukankah kamu datang untuk menjarah? Tentu saja tidak, Lin Yi berkata, jika Tuan Su mengetahui sesuatu tentang sejarah perkembangan keluarga Ye, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tujuan Ye Group adalah memimpin pasar dan membuat seluruh industri maju dan berkembang. Ketika pangsa pasar semakin besar, semakin banyak talenta yang dapat bekerja di industri ini, dan semakin banyak orang yang akan berdiri dan berkontribusi pada masyarakat ini. Inilah yang ingin kamu lakukan, alih-alih bersaing denganmu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa, itu. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan nada meremehkan, kamu masih tidak menyukainya. Aura dan ketidakpedulian di wajahnya membuat Su Liang sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aura semacam ini muncul pada satu orang pada saat yang bersamaan. Dia masih sedikit bingung. Meskipun dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yi, dia tidak bisa mempercayainya. Selama ia mengambil satu langkah lebih jauh, dia bisa memeras tempat tinggalnya dan membuat perusahaannya bangkrut dalam waktu singkat.
Tapi Ye tidak melakukan itu, malah dia berinisiatif datang mencari kerja sama dengannya. Su Liang tiba-tiba merasa situasinya terlalu kecil. Apalagi dibandingkan dengan Lin Yi, pikirannya sebesar telur, yang membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Saya meminta Li Qi untuk memeriksanya. Perusahaan Anda kurang memiliki kemampuan berinovasi dan berkembang. Tidak memiliki lembaga penelitian independen. Namun, memiliki pabrik farmasi dan 3 jalur pertumbuhan. Itu dianggap berskala besar. Di antara lebih dari 300 pekerja, 6 memiliki gelar profesional senior. 28 dengan gelar profesional menengah. Jika perusahaan Anda bangkrut, para pekerja terampil dengan gelar profesional ini akan dapat menemukan rumah baru dengan sangat cepat, tetapi keluarga pekerja biasa tiba-tiba akan mendapat masalah, bukan? Su Liang sedikit tersipu, tapi dia tidak menyangka Lin Yi telah menyelidikinya dengan jelas. Memang tidak mudah baginya untuk mempertahankan perusahaan ini. Sebelum Ye datang, ia masih bisa meraup keuntungan, namun dalam waktu singkat, volume bisnis perusahaan tersebut merosot tajam. Apalagi untung, ia merasa masih mampu membayar gaji kepada para pekerja. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak bisa bertahan, jadi dia panik dan cemas, berharap Ye segera meninggalkan Shanghai. Dia mengabaikannya. Kamu dapat dengan mudah memasuki pasar Shanghai karena dia pasti memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup. Berapa kerugiannya jika aku bekerja sama denganmu? Su Liang menarik napas dalam-dalam, memandang Lin Yi, dan berpikir bahwa Lin Yi ingin mengakuisisi perusahaannya. Dengan cara ini, perusahaan itu menjadi milik Ye, dan dia bisa mendapatkan sejumlah uang, yang merupakan hasil yang bagus. Tapi bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia? Anda benar-benar dapat menunggu sampai perusahaannya bangkrut dan kemudian membeli jalur produksi dengan harga murah. Dan dia tidak hanya mendapatkan apa-apa, tapi juga kehilangan segalanya. Su Liang benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa Ye menyerah dengan cara terbaik ini dan malah bersedia bekerja sama dengannya saat ini. Ini jelas merupakan sebuah konspirasi. Ya, mereka pasti punya konspirasi, tapi mereka belum menemukannya. Itu saja untuk saat ini, katakan saja. Su Liang juga menjadi sedikit lebih tangguh. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, pada akhirnya akan ada hasilnya. Ini sudah lama di luar kendalinya. Lin Yi memang bisa dengan mudah memanipulasi dirinya sendiri. Biaya, Lin Yi melambaikan tangannya, tidak perlu. Sejujurnya, tidak ada yang aku sukai darimu. Aku hanya tidak ingin para pekerja itu kehilangan pekerjaan karena perkembangan bisnis Ye. Dia memandang Su Liang, Anda harus berterima kasih kepada mereka. Bab 452. Su Liang tercengang. Lin Yi tidak banyak bicara dan langsung berdiri. Anda dapat mendiskusikan detail spesifik kerjasama dengan Li Qi. Tentu saja, Anda juga dapat menolak. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa selama Su Liang tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolak, karena sekali dia menolak, Su Liang akan kehilangan segalanya. Lin Yi tidak akan memberikan kesempatan seperti ini untuk kedua kalinya. Baru setelah Lin Yi dan yang lainnya pergi, Su Liang menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di kantor, memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang baru saja dikatakan Lin Yi. Dia tidak perlu berbohong padaku. Su Liang berkata pada dirinya sendiri, jika ini adalah budaya perusahaan Ye, ini memang sedikit mengejutkan. Meski benar, itu hanya terdengar seperti mimpi. Semakin lama Su Liang berkecimpung di dunia bisnis, semakin sulit bagi Su Liang untuk percaya bahwa di era ini, tujuan perusahaan tidak semata-mata mencari keuntungan. Pola ini hanya terlihat dalam fantasinya. Ledakan, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Su Liang tanpa sadar berbalik dan menghela nafas lega ketika dia melihat itu adalah Zhou Fei. Kenapa kamu tidak mengetuk pintunya? Ini perusahaannya. Di perusahaan, Zhou Fei hanyalah sekretarisnya, dan dia harus mengikuti aturan yang tepat. Dia mengira Lin Yi dan yang lainnya yang berbalik dan berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka hanya bercanda. Apakah seseorang dari keluarga Ye mencarimu? Zhou Fei menatap Su Liang. Dia baru saja mendengarnya dan bergegas, apa yang mereka cari darimu? Apakah kamu ingin membalas dendam pada kami, atau kamu ingin melakukan hal lain? Su Liang melambaikan tangannya, tidak, tolong berhenti berdebat dulu dan biarkan aku memikirkannya. Ini bukan masalah sepele, dia harus memikirkannya dengan hati-hati dan mencari tahu apakah ada jebakan atau apakah itu konspirasi Ye. Aku tidak berdebat, aku peduli padamu. Zhou Fei berkata dengan cemas, jika Tuan Ye ingin membalas dendam pada kita, dia pasti akan membuat perusahaan bangkrut. Dia meraih tangan Su Liang dan berkata, bagaimana kalau kita terbang? Sekarang masih ada uang di rekening perusahaan, dan kamu juga punya banyak harta. Dengan uang ini, apakah kita masih takut tidak akan hidup baik di sisa hidup kita? Zhou Fei berkata,
saya akan mengikuti Anda dan melayani Anda, oke. Dia ingin Su Liang meninggalkan keluarga dan putranya, melarikan diri bersamanya dan terbang. Selama mereka punya uang, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka kemanapun mereka pergi, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk kembali. Bagaimana dengan Shanghai? Perusahaan akan segera tutup. Betapapun bagusnya kota ini, tanpa uang tidak ada apa-apanya, hanya kelas bawah yang sederhana. Zhou Fei meraih tangan Su Liang, menantikannya. Kamu gila, namun Su Liang sepertinya sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketika dia mendengar Zhou Fei mengucapkan kata-kata seperti itu, dia langsung menjadi marah dan mendorong Zhou Fei menjauh. Apa yang membuatmu tergila-gila? Jangan ganggu saya. Zhou Fei merasa cemas. Saya tidak gila. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menceraikan istrimu dan tinggal bersamaku? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu bodoh? Su Liang berkata dengan marah, saya tidak mungkin menceraikan istri saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya terlihat baik dan hanya untuk bersenang-senang. Jika kamu melanggar aturan, tidak perlu bermain. Dia tidak menyangka Zhou Fei akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kita semua sudah dewasa, kecuali urusan fisik antara laki-laki dan perempuan. Di usia segini siapa yang mau mempermainkan perasaan itu barang mewah, paham? Kamu, apa yang kamu katakan? Tetapi bagi Zhou Fei, dia telah menghabiskan beberapa tahun, masa mudanya dan tubuhnya, dan apa yang berulang kali dijanjikan Su Liang padanya tiba-tiba berubah menjadi gelembung dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apakah ini hanya permainan? Sekarang setelah permainan selesai, Su Liang tidak memberikan apapun, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Bagaimana Zhou Fei bisa menerimanya? Kita semua sudah dewasa, dan kita hanya membutuhkan apa yang kita butuhkan. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak yang telah Anda peroleh dari menjadi resepsionis hingga hari ini. Sudah kubilang, jangan terlalu serakah, puaslah, mengerti. Su Liang sama sekali tidak sopan. Aturan permainan sederhana seperti itu sebaiknya dipahami pada awal mengikuti permainan ini. Tidak mungkin dia meninggalkan istrinya yang telah bersamanya sejak dia tidak punya apa-apa karena wanita seperti Zhou Fei, apalagi kehilangan keluarga karena hal tersebut. Tubuh Zhou Fei gemetar dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa Su Liang rakus terhadap tubuhnya pada awalnya, tetapi setelah sekian lama, apakah dia tidak memiliki perasaan padanya? Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan hanya tersisa cahaya terakhir di matanya, apakah kamu akan menyingkirkanku? Zhou Fei, tenanglah, tidak ada yang menyingkirkan siapapun. Su Liang berkata, kami memiliki hubungan yang berbeda pada periode yang berbeda. Sekarang tampaknya hubungan apapun mungkin tidak cocok untuk kami. Dia memandang Zhou Fei dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk memutuskan hubungan dengan Zhou Fei dan menjelaskan untuk menghindari lebih banyak perselisihan di masa depan. Dia mengira Zhou Fei akan marah, histeris, dan membuat keributan, tetapi Zhou Fei tidak melakukannya. Dia hanya mencibir dan mengangguk, dan cahaya terakhir di matanya menghilang sama sekali. Su Liang, bajingan. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberi saya pelajaran yang begitu jelas, yang sangat bermanfaat bagi saya. Zhou Fei menekan keengganan dan amarahnya, oke, saya mengerti. Anda hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menarik garis yang jelas dengan saya. Apakah Anda takut saya akan mempengaruhi keluarga dan masa depan Anda? Baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, memandang Su Liang dengan serius, mengukir ekspresi acuh tak acuh di benaknya, dan berbalik untuk pergi. Ledakan, pintu kantor tertutup rapat sehingga menyebabkan dinding bergetar. Wajah Su Liang tanpa ekspresi, tetapi hatinya lega, akhirnya menyingkirkannya. Zhou Fei adalah wanita yang sangat cantik, cakap, dan tubuhnya memang menawan, namun makan makanan lezat setiap hari akan membuat lelah, apalagi seorang wanita. Setelah menyelesaikan masalah ini, Su Liang segera mengabaikannya. Kerja sama Ye Group adalah satu-satunya pilihan. Dia telah memikirkan hal ini dengan jelas, atau dengan kata lain, dia tidak punya pilihan lain. Apakah kamu ingin mendapatkan ketenaran, atau memiliki tujuan atau konspirasi lain, itu tidak masalah. Setidaknya di permukaan, dia tidak akan rugi apa-apa. Tuan Ye bisa mengabaikan keuntungan, tapi dia tidak bisa. Dia membuka perusahaan bukan untuk amal, tapi untuk menghasilkan uang. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Li Qi masuk ke mobil dan kembali ke hotel. Saudara Yi, menurutku Su Liang bukanlah orang yang bisa diandalkan. Apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Li Qi masih merasa keputusan Lin Yi mungkin agak terburu-buru. Tentu saja dia tidak berani mempertanyakannya. Siapa bilang kita akan bekerja sama dengannya? Lin Yi meliriknya dan menggelengkan kepalanya, kami hanya ingin bekerja sama dengan perusahaannya.
Ini adalah dua hal yang berbeda. Li Qi terkejut, dan kemudian segera menyadari apa yang dia lakukan. Saat melihat orang, bagaimana penglihatan Lin Yi bisa lebih buruk darinya? Orang-orang seperti Su Liang sangat akrab dengan masalah menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Jika Anda benar-benar bekerja sama dengannya, itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Bersambung.